Salawat dan salam mari senantiasa kita mohonkan agar tercurah dan terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, segenap kaum muslimin yang istiqomah dengan petunjuknya, dan semoga kita menjadi umat beliau yang mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan kali ini di hari yang kedua dari bulan Ramadan ini, saya perkenalkan, nama saya Alfian Yusuf. Saya tinggal di daerah Semarang Barat, Jalan Mintojiwo. Saya sudah menikah, istri saya 4 anaknya. Iya. Loh, tapi bener tak Pak? Leres tak Pak? Istri saya 4 anaknya. Nambah apa Bu? Nambah anak, nambah duit, nambah motor, mobil. Iya, ya sebagai sebuah selingan aja biar jenengan nggak sepaneng. Di kesempatan sore ini saya menyampaikan materi belajar mencintai karena Allah. Ini sedang ada pentas seni. Pentas seni RT berapa nih? Oh, pentas seni keliling. Belajar mencintai karena Allah. Kenapa tema ini saya angkat, judul ini saya angkat? Setidaknya ada sebuah alasan yang cukup mendasar. Kenapa pengajian kita menjelang buka puasa sore ini mengambil tema belajar mencintai karena Allah? Karena seringkali kita mencintai sesuatu itu bukan karena Allah. Seringkali kita mencintai sesuatu karena apa? Ibu-ibu kira-kira karena apa Bu? Jenengan mencintai suami jenengan karena apa? Karena cinta? Oh, mencintai karena cinta. Jenengan cinta karena apa? Karena Allah. Tenane. Ya nanti saya tes loh, yang dimaksud mencintai karena Allah itu seperti apa, jenengan nanti tidak bisa jawab. Berarti lah piye ya? Biasanya orang itu tertarik, misalnya ini kita berbicara tentang rasa cinta terhadap lawan jenis misal. Tertarik mencintai seseorang itu karena apa? Faktor fisiknya. Bener enggak? Karena ganteng, karena cantik, karena apa lagi? Yang kedua karena kekayaannya, sugih, duitnya oke, warisannya oke, misalkan gitu kan. Berarti mencintainya bukan karena Allah, mencintainya karena duitnya, karena fisiknya, gitu kan. Coba kita pikirkan begini, apakah yang namanya cantik dan ganteng itu akan terus melekat pada seseorang? Enggak, cantik dan ganteng itu nanti akan luntur. Akan hilang. Karena apa? Hilangnya karena apa? Karena usia. Ganteng dan cantik itu paling sampai usia berapa? Ya 40-an, 45 lah. Setelah itu sudah berubah semuanya. Maka kalau kita mencintai pasangan kita karena faktor cantik dan gantengnya, siap-siap nanti di atas usia 45 tahun jenengan sudah enggak cinta lagi. Terus hampa. Bener gak? Koyok mangan sop orang ana uyahe. Bener gak? Bahasanya adalah ketika rasa itu telah tiada. Wes ora ana rasane blas. Ibu-ibu kok ketawa kenapa? Kok ketawa-ketawa sendiri ya? Baik laki-laki maupun perempuan, kalau mencintai karena faktor fisiknya, siap-siap nanti ketika sudah berumur di atas 45 tahun atau mungkin sudah 50-an tahun, cantiknya, gantengnya, gagahnya, kulit yang kencengnya, otot yang kuatnya, itu akan hilang. Rambut yang bagusnya, awalnya masuk aliran hitam, sekarang sudah berubah menjadi aliran putih rambutnya. Kan sudah berubah semua. Kekuatannya sudah beda. Dhisik ngangkat beras 20 kilo, senteng.
Sekarang ngangkat gas 3 kilo, wah jarene ki ototku rada ketarik iki mau. Alasannya ada aja. Kenapa? Ya karena fisiknya sudah berubah. Terus kemudian jenengan jengkel, marah, wong lanang ngangkat ora kuat. Nah kan terus kemudian cinta jenengan luntur karena itu. Gitu kan. Dan juga sebaliknya, mohon maaf bapak-bapak yang mencintai pasangannya dikarenakan cantiknya dulu istri ketika masih usia 20-an dan sekarang istri sudah berusia over 50 maksudnya. Punjul saka 50. Itu udah berubah, kulitnya sudah gak kenceng lagi kayak dulu. Sudah mulai muncul apa? Keriputnya. Terus yang dulunya ketika masih muda kulitnya warnanya putih atau kuning langsat sudah mulai kelihatan ada flek-flek hitamnya. Maka sakjane ben ora ana flek hitam, golek bojo ki sing ireng wae malahan. Malah ada flek hitamnya. Orang-orang kulitnya putih itu di hidungnya ada komedo kelihatan, tapi kalau kulitnya hitam enggak kelihatan ada komedo. Luwih aman nek di bojo ireng ki malahan jane. Tapi ya selera lah ya. Ada yang seneng pengen punya pasangan yang kulitnya putih atau kuning langsat, tapi juga ada yang pengen punya istri yang kulitnya berwarna juga ada. Berwarna itu maksudnya ya coklat atau ireng. Sawo mateng. Itu faktor fisik. Faktor fisik akan berubah. Apalagi misalnya mohon maaf ya, tingkat stres tinggi. Ibu-ibu, bapak-bapak pernah mengamati enggak? Orang yang tingkat stresnya tinggi, terbebani kehidupan setiap hari, itu biasanya lebih cepat tua ketimbang orang yang ternyata dia hidupnya bahagia dan penuh dengan kesenangan. Bener enggak? Ya. Atau kalau orang Jawa mengatakan nek ketunggon duit ki biasanya luwih awet nom. Ada yang mengatakan seperti itu, meskipun tidak selalu seperti itu, tapi seringnya begitu. Nek urepe iki seneng, mulya, bahagia, apapun yang diinginin keturutan itu biasanya tingkat stresnya rendah. Nggak gampang stres, hidupnya bahagia, biasanya lebih awet muda. Tapi kalau ternyata dari sisi stresnya tinggi, sambedino padu karo bojone, anak angel diatur dan seterusnya, biasanya karena tingkat stres tinggi kemudian menjadikan raut wajahnya kelihatan lebih cepat tua. Karena beban hidup. Maka ketika kita tidak bisa mengelola stres dan beban hidup itu dengan baik, maka yang terjadi adalah seperti itu. Hidup kita enggak tenang, hidup kita enggak nyaman, hidup kita enggak bahagia. Maka terhadap rumah tangga kita yang pasangannya seperti itu, ya bisa jadi nanti akan kelihatan cepat lebih tua, lebih cepat menua. Oke, kowe mbak aku ketoke iki umure padha tapi kok ketoke luwih tuwa kowe wae. Ada enggak yang pernah mengalami seperti itu, Bu? Iya. Kadang-kadang mereka yang hidupnya bahagia jauh lebih kelihatan awet muda ketimbang yang hidupnya sengsara. Apalagi wis sengsara, ora duwe duit gitu kan. Masalah terus sak bendina digoleki debt collector, wah itu biasanya murung-murung gitu. Nah, utangnya banyak. Kalau utangnya banyak nggak pernah ditagih aman ya. Tapi sambil ditagih masalahnya. Iya, itu karena faktor fisik ya. Kemudian kalau kita mencintai karena faktor kekayaan, apakah kekayaan itu akan senantiasa langgeng sampai kita nanti usia senja? Bisa iya, bisa enggak. Bisa jadi enggak. Dulu ketika masih muda, wah punya perusahaan, orang tuanya punya perusahaan besar, anaknya jadi direkturnya, pengelola perusahaan itu gajinya besar. Tapi kan yang namanya bola itu kan kadang-kala di atas, kadang-kala di bawah. Kadang-kala punya duit, kadang-kala nggak punya duit. Bisa jadi karena faktor COVID misalkan, atau karena faktor apapun, kemudian perusahaannya jadi jatuh bangkrut, kan bisa jadi seperti itu. Maka kalau kita mencintainya karena faktor fisik, kita mencintainya karena faktor harta, itu akan mudah luntur rasa cinta kita. Lah terus piye caranya mencintai karena Allah lah? Kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang itu. Kalau kita mencintainya karena Allah, itu bisa menjadi sesuatu yang bisa kita ikhtiarkan, bisa kita usahakan. Meskipun mungkin tambah tua, tambah keriput, tambah berlemak, tambah
tidak punya tenaga. Tapi karena saya mencintainya karena Allah, rasa cinta kita kepada pasangan, pada keluarga kita itu tetap terjaga. Gitu kan? Gimana caranya? Nah, nanti di kesempatan sore hari ini. Mau tahu? Mau tahu saja atau mau tahu banget? Masya Allah. Ibu-ibu semangat ya. Ya. Jadi begini Bapak Ibu dan saudaraku sekalian. Poin yang pertama tadi, kalau kita mencintai karena faktor fisik ya, faktor ganteng, cantik dan lain sebagainya, dan juga kita mencintai karena faktor harta, siap-siap untuk nanti akan kecewa. Ketika ternyata takdir Allah itu menjadikan seseorang yang awalnya kaya raya menjadi jatuh, maka kita akan merasa kecewa. Maka kita akan merasa bahwasanya, saya kira wis berubah jadi kayak gini. Sekarang enggak seperti dulu lagi. Iya, akan berubah. Maka kita akan merasakan kekecewaan itu. Tetapi kalau kita mencintainya karena Allah, maka rasa cinta itu, rasa sayang itu akan tetap langgeng. Lah bagaimana cara mencintai karena Allah? Resep atau rumus sederhananya begini. Saya mencintai kamu karena Allah. Itu maksudnya adalah selama kamu melaksanakan hal-hal yang dicintai oleh Allah, maka saya tetap akan mencintai kamu. Tapi kalau ternyata engkau melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah, maka saya juga akan membenci kamu. Gitu loh. Jadi rasa cinta dan rasa bencinya diukur berdasarkan cinta dan bencinya Allah kepada makhluknya. Kamu rajin beribadah, kamu taat, sholat 5 waktunya kamu taat tepat waktu, bahkan di masjid, kamu tadarus Quran, di bulan Ramadan kamu puasa Ramadan, kamu berbuat baik sama orang tuamu, kamu berbuat baik sama istrimu, sama suamimu, sama anak-anakmu, dengan tetanggamu, kamu mencari nafkah dengan cara yang halal. Itu semua adalah hal-hal yang Allah cintai. Maka aku juga mencintaimu karena Allah mencintai kamu. Bener enggak? Masuk akal enggak ini? Masuk akal. Dan kehidupan kita jadi lebih tenang, lebih nyaman dengan memiliki pasangan yang seperti itu. Dan mungkin bukan hanya sekedar pasangan saja. Mungkin berlaku untuk pasangan, berlaku untuk anak, berlaku untuk orang tua, berlaku untuk saudara, berlaku untuk tetangga, berlaku untuk teman di sekitar kita. Kalau kamu melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah, maka aku akan mencintaimu juga karena Allah mencintai kamu. Tapi kalau ternyata yang berlaku adalah sebaliknya, kamu melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah, maka saya akan membenci kamu. Karena perbuatanmu itu, bukan aku membenci pribadinya kamu, bukan. Tapi aku membenci perbuatanmu karena perbuatan itu dibenci oleh Allah. Itu kan kehidupan kita jadi lebih nyaman. Sehingga di dalam kehidupan berumah tangga misalnya, kalau kita tarik pada kehidupan kita dalam berumah tangga, konsep mencintai dan membenci karena Allah ini akan menjadi sebuah konsep yang menenteramkan hati di setiap anggota keluarga. Ya, rajin taat beribadah, melaksanakan sholat tepat waktu di masjid berjamaah, saum Ramadan, tadarus Quran, berbakti sama orang tua, berbuat baik sama tetangga, sama anak, sama istri, sama orang tua dan seterusnya. Itu kan hal-hal yang sebetulnya menjadikan kehidupan kita ayam tentrem, damai. Dan karena anggota keluarga kita atau pasangan kita melakukan hal yang semacam itu, maka kita mencintainya. Nah, rasa cinta seperti itulah yang disebut dengan mencintai karena Allah. Saya mencintai kamu karena kamu melakukan perbuatan yang dicintai oleh Allah. Ini kan menarik sekali. Meskipun kamu tambah tua, tapi kamu ternyata tambah taat, gitu. Meskipun kulitnya tambah keriput, meskipun lemaknya tambah banyak, biyen pas isih bujang menikah berat badannya 45 kilo. Sekarang usia berapa? 50 tahun berat badannya sudah melonjak 25 kilo. Berarti jadi 70 kilo. Nah, kan kalau kita mencintai hanya karena faktor fisik, ya kita akan mudah kecewa. Monggo silakan. Pintunya masih dibuka. Kuponnya masih ada Mas? Silakan. Ya. Silakan. Bisa mencari
tempat duduk yang nyaman. Dikarenakan tadi sempat gerimis atau hujan ya, mungkin ada beberapa titik-titik yang basah ya, monggo bisa duduk di tempat yang tidak basah yang sudah disiapkan. Begitu nggih. Jadi kita mencintainya karena dia melakukan hal-hal yang Allah cintai. Ya. Sehingga meskipun pasangan kita itu tambah usia, tambah keriput, tambah ompong, tambah beruban, tambah berlemak, tapi karena dia tetap taat kepada Allah, kita tetap mencintai dia. Ya. Dan itulah rumah tangga yang diberkahi. Kenapa? Salah satu harta yang mahal harganya, yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang beriman apa? Ya. Qalban syakiron walisanun dzakiron. Ya. Yang pertama adalah hati yang senantiasa bersyukur. Yang kedua adalah lisan yang senantiasa berzikir. Yang ketiga adalah zaujatun mu'minatun, pasangan yang beriman. Tu'inu ala ta'atillah, yang senantiasa menolong, membantu pasangannya untuk taat kepada Allah. Itu adalah pasangan yang paling mahal harganya. Maka Bapak dan Ibu, kalau jenengan punya suami, kalau jenengan punya istri yang mereka itu adalah suami ataupun istri yang senantiasa membantu jenengan dalam ketaatan kepada Allah, itu adalah pasangan yang mahal harganya. Monggo, monggo, monggo. Silakan. Iya, monggo. Jadi kalau punya pasangan yang taat kepada Allah dan dia menolong pasangannya untuk membantu pasangannya untuk senantiasa taat kepada Allah, itu adalah harta yang mahal harganya. Ya. Maka Bapak-bapak senang enggak punya istri yang rajin berangkat pengajian? Senang enggak? Senang. Senangnya ketoknya ora patek tenanan. Senang enggak Bapak-bapak kalau punya istri yang senang berangkat pengajian? Tapi kalau berangkat pengajian sak bendino, jenengan senang enggak? Senang apa senep? Senep. Maka sebetulnya pengajian itu juga ya harus ini ya, sesuai porsinya. Ora sak bendino ngaji, Senin tekan Minggu pengajian, esok baik sore. Berarti seminggu pengajian 14 kali. Ada yang seperti itu? Mungkin ada. Sak ben majelis taklim ki ana seragame. Ono seragame warnane abang, ono warnane kuning, ono warnane hijau, ono warnane biru, ono warnane apa sembarang dengah gitu kan. Dan itu tertata rapi di lemari. Ya kan, tertata rapi di lemari. Tapi mungkin suaminya mengatakan, sak bendino melu pengajian ora gur pisan melone ping pindho tapi kok apa seragame sak bendino ganti tapi sikape rak tau ganti, rak tau berubah. Awet biyen yo kaya ngono wae tetep padha wae. Jadi melu pengajian sak bendina tapi ternyata ndak ada perubahan pada dirinya. Nah itu kan yo naudzubillah. Pengajian jalan terus tapi ngerasani tonggo tetep jalan. Pengajian sak bendina tapi yo ngunek-uneke bojo sak bendina. Nah itu kan gimana kalau seperti itu? Jadi harusnya majelis ilmu, majelis taklim, pengajian itu ya pengajian, tetapi juga yang merubah sikap, yang merubah sifat, yang merubah perilaku dari yang buruk menjadi yang lebih baik. Dan puasa mengajarkan kita seperti itu. Kan misalnya nih ada dua perumpamaan, makhluk Allah yang juga berpuasa. Satu ular, yang kedua ulat. Ular itu puasa enggak? Kapan ular puasa? Pada saat mau ganti kulit. Dia itu puasa semedi meneng gitu kan. Nggak makan, nggak minum dalam kurun waktu beberapa hari. Saya nggak tahu ya beberapa hari atau berapa pekan, saya nggak tahu. Dia diem, puasa, nggak makan. Ada makanan lewat di depannya, mungkin ada tikus lewat di depannya, dia diem, nggak makan. Karena apa? Dia puasa. Karena dia mau ganti kulit. Setelah itu kulitnya berubah menjadi lebih mengkilap. Tapi bedanya ketika ular itu sebelum puasa, itu kan dia hewan yang mungkin punya berbisa, kemudian ganas, menakutkan. Setelah dia selesai puasa, sifatnya berubah apa enggak?
Setelah ular itu berpuasa ganti kulit, apakah kemudian ganasnya berubah menjadi apa? Baik? Enggak, malah tambah ganas. Ular kalau habis puasa ganti kulit, dia itu kemudian pergi mencari makan, tambah ganas. Kenapa? Perutnya lapar. Kayak kita itu loh, kalau buka puasa ganas pengennya dipangan kabeh itu. Itu sifatnya ular. Ya ngeleh, tapi ketika sudah waktunya buka puasa, ini kabeh pengen dipangan, padahal orang muat wetenge. Ular itu kayak gitu. Selesai puasa, waktunya dia sudah ganti kulit, kulitnya tambah cemlorot, tambah mengkilap, tambah cantik, tambah bagus. Tapi sifatnya enggak berubah, tetap ganas, tetap berbisa, tetap menakutkan, tetap menjadi teror buat sekeliling lingkungan kita. Bener enggak? Ada manusia yang pengen puasanya seperti ular. Sak durunge Ramadan mbek sak bare Ramadan padha wae. Malah bar Ramadan malah tambah ganas. Ada yang mau seperti itu? Enggak. Gitu kan. Perumpamaan yang kedua adalah ulat. Tahu ulat? Ulat itu ular kalau bahasa Jawanya kualik-walik sama bahasa Indonesia ya. Ulat yang dia berpuasa pada saat dia akan menjadi kupu-kupu. Dia menjadi kepompong. Pada saat itulah dia puasa, enggak makan, enggak minum itu. Ya kan? Kemudian dia berubah menjadi kupu-kupu. Nah, perubahan yang dilakukan oleh ulat ketika menjadi kupu-kupu adalah dulu ketika masih berupa ulat, gilani, jijiki, luget-luget itu bikin apalagi ada bulunya yang bikin gatel itu. Itu kan jijiki, kita semua ingin menghindarinya. Kemudian perilakunya merusak. Apa? Makani daun-daunan, makani buah-buahan, kan begitu kan? Menjadi hama tanaman. Tapi coba, kemudian pada saat ulat itu berubah menjadi kupu-kupu dan dia berpuasa, kemudian berubah bermetamorfosis menjadi kupu-kupu, apakah sifat yang dulunya berubah? Berubah. Dulunya ulat, gilani, jijiki, tapi setelah jadi kupu-kupu, apakah gilani dan jijiki? Enggak. Tambah menarik, tambah cantik. Kita tambah suka sama kupu-kupu itu. Padahal biyene ular, medeni, jijiki. Sikapnya ketika dulu menjadi hama tanaman, makan daun, makan buah-buahan. Apakah kemudian ketika menjadi kupu-kupu dia akan berbuat seperti itu lagi? Sudah berubah, dia berubah menjadi lebih baik. Harusnya orang-orang beriman itu mencontoh, meniru ibroh atau pelajaran dari ulat yang dia berpuasa menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu yang perangainya, sifatnya, perilakunya sebelum puasa dengan setelah puasa itu berbeda. Lebih baik ketika dia setelah puasa. Harusnya seperti itu. Maka Ramadan mengajarkan kita ya, untuk berubah menjadi lebih baik. Sing biyen senangane apa? Nah ibu-ibu senangane apa sih? Ngerumpi, ngegosip, ngerasani tonggone, rewang ning nggone tonggone, ngulek brambang bawang lombok. Brambang bawang lomboknya rung lembut, tonggone sing lembut ku wis akeh banget. Dimamahi kabeh. Diceritane kabeh. Gitu kan. Itu harus kita hindari gitu kan. Harus berubah. Karena Ramadan pun mengajarkan kepada kita untuk tidak banyak melakukan hal-hal yang makruh, kemudian kita menghindari hal-hal yang haram yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke tema tadi, mencintai karena Allah. Kalau kita bisa mencintai karena Allah dengan baik ya, terhadap pasangan kita, terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Maka tadi ya, salah satu harta berharga yang dimiliki oleh orang-orang beriman apa? Dia memiliki pasangan yang beriman, yang menolong pasangannya, yang membantu pasangannya untuk senantiasa taat kepada Allah. Maka Bapak dan Ibu, kalau jenengan punya pasangan yang mensupport, ya, membantu jenengan untuk taat kepada Allah, dia itu mahal harganya. Mahal harganya. Karena apa? Dia bukan hanya saja menjadi pasangan untuk dunia panjenengan. Dia nanti juga akan menjadi pasangan untuk akhirat panjenengan. Ibu-ibu senang enggak? Ketika di dunia ternyata memiliki suami yang soleh, yang taat, dan kemudian nanti di surga dipertemukan kembali dengan suaminya, disatukan lagi oleh Allah dengan suaminya, dijadikan suami istri lagi di surga. Senang enggak? Bapak-bapak senang enggak?
bojone kuwi meneh lho. Ora ganti liyane. Wah, kuwi meneh. Ning donya wis entuk kuwi, masa ning akhirat entuk kuwi meneh. Sing guyu. Jadi rasa cinta kita itu ternyata adalah pemberian dari Allah. Ini juga sesuatu yang menarik ini. Jatuh cinta kita kepada seseorang itu karena diri kita sendiri apa karena Allah? Apa itu maksudnya begini, apakah misalnya kita senang pada seseorang itu karena faktor diri kita sendiri atau itu adalah rasa yang Allah titipkan pada hati kita? Ayo. Iya, ternyata itu adalah yang Allah titipkan. Maksudnya gimana? Coba gini, ada orang yang senang dengan seorang perempuan, tapi ada laki-laki yang lain ketika melihat perempuan, masa koyo ngono mbok seneng gitu? Oh, koyo ngono, kowe seneng. Aku seneng. Itu adalah bukti bahwasanya apa? Rasa cinta itu adalah yang Allah titipkan pada hati kita. Karena apa? Setiap orang mungkin beda, seleranya beda-beda. Sehingga bisa jadi ketika di dunia kita memiliki pasangan yang seperti itu dan kemudian nanti di akhirat Allah menjadikan dia pasangan kita yang sama, maka bisa jadi Allah akan titipkan rasa cinta yang dahsyat di dalam hati kita. Kita amat sangat mencintai pasangan kita itu. Meskipun podo mbek sing biyen ning donya, tapi rasa cintanya beda karena kita sudah berada di alam yang lain, yaitu di surga. Gitu kan? Maka orang-orang beriman yang laki-laki dan perempuan yang mereka berpasangan di dunia, mereka beriman dan beramal saleh, besok di akhirat mereka akan dipertemukan kembali di surga. Meskipun di dunia dulu tidak terlalu ganteng, tidak terlalu cantik, besok di akhirat akan dibangkitkan dalam keadaan ganteng dan cantik, dan pasangannya akan mencintai, saling mencintai pasangannya itu. Ya, karena mudah bagi Allah untuk membuat seseorang jatuh cinta kepada orang lain. Maka ketika kita dalam kehidupan berumah tangga dan kemudian kita membangun rumah tangga kita berdasarkan rasa cinta kepada Allah, insya Allah hidup kita akan bahagia. Karena apa? Ketaatan kepada Allah itu pada dasarnya bersesuaian dengan fitrah manusia. Manusia itu senang berbuat adil, maka kalau pasangan kita berbuat adil, kita juga senang. Manusia itu senang berbuat baik, senang orang lain berbuat baik kepada dirinya. Maka kalau pasangan kita berbuat baik kepada kita, kita senang. Manusia itu fitrahnya saling tolong menolong dalam kebaikan. Maka kalau pasangan kita tolong menolong dalam kebaikan, kita senang. Fitrahnya manusia itu kalau terkait dengan masalah judi, mencuri, merampok, khamr, narkoba, itu fitrahnya enggak suka, enggak setuju. Maka kalau pasangan kita juga melakukan yang semacam itu, kita pun juga enggak suka. Jadi sebetulnya syariat yang ada pada agama Islam itu sebetulnya bersesuaian dengan fitrah naluri kita sebagai manusia. Islam melarang sesuatu, pasti naluri kita pun juga tidak suka dengan itu. Islam memerintahkan pada sesuatu, maka pada dasarnya naluri kita pun sebetulnya suka dengan itu. Allah menghalalkan sesuatu, maka sebetulnya naluri kita, fitrah kodrat kita pun juga senang dengan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah itu. Maka sebetulnya kalau kita mengikuti apa yang ada pada syariat Islam, yang Allah perintahkan kita ikuti, yang Allah larang kita hindari, sebetulnya kehidupan kita akan bahagia kok. Coba Bapak dan Ibu merenung yang sudah berkeluarga ya. Apa yang menjadikan suami dan istri itu sering padu, sering cekcok, sering masalah? Karena faktor apa? Mesti karena ada pelanggaran syariat yang ada pada rumah tangga itu. Mesti. Kenapa? Lho kowe ngliriki tanggamu kae sing rondo anyar kae lho. Itu karena faktor pelanggaran. Bener dak? Atau mungkin suaminya jengkel sama istrinya karena sering ke rumah tetangga ngerumpi. Apa tuh ya kok senengane kok nesu karo. Lho ki senengane ngerumpi kok wayah kudune ngibadah malah ngerumpi. Kenapa terjadi perselisihan seperti itu, sesuatu yang tidak disukai seperti itu? Karena ada yang melanggar. Gitu. Jadi coba nanti Bapak dan Ibu boleh merenung lah ya. Kenapa saya suka perang mulut, suka
cekcok, suka berseberangan dengan pasangan saya, dengan anggota keluarga saya, mesti tetap ada pelanggaran di situ, ada pelanggaran syariat di situ. Maka sebetulnya salah satu cara membina rumah tangga yang harmonis, yang sakinah, itu adalah ketika kita mengikuti syariat yang ada pada agama Islam. Insya Allah rumah tangganya baik-baik saja. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan itu memicu perselisihan. Pelanggaran yang dilakukan itu memicu percekcokan. Atau mungkin ada yang bertanya begini, lah nek sing lanang karo sing wedok padha-padha nglanggari piye? Jadi laki-lakinya ternyata seneng melanggar dan perempuannya mendukung pelanggarannya itu. Contohnya apa? Ngoplos pertamak, dioplos pertalet. Kan badi oke, lah bojone yo seneng mergone sing lanang nggo balik duit oke. Badine oke. Sama-sama melanggar toh. Tapi ketahuilah bahwasanya ketika dua orang atau lebih melakukan pelanggaran dan mereka bersekongkol dengan pelanggarannya itu, nanti Allah akan memberikan balasan. Balasan keburukan dari apa yang sudah mereka lakukan kalau mereka tidak bertaubat. Ya. Jadi Bapak Ibu serta saudaraku sekalian, yang menjadi prinsip dasar kita mencintai karena Allah itu adalah kalau kamu melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah, maka saya akan tetap mencintai kamu. Kalau kamu melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah, maka saya akan membenci kamu. Tapi yang aku benci adalah perbuatanmu itu, bukan kamunya. Kamu itu orang baik, tapi sedang melakukan perbuatan buruk. Maksudnya gitu. Kita enggak rela anggota keluarga kita yang harusnya dia adalah orang yang baik, fitrahnya dia itu orang yang baik, tapi melakukan perbuatan buruk. Maka yang kita benci adalah perbuatan buruknya. Kalau dia sudah kembali meninggalkan perbuatan buruknya, kembali menjadi orang yang taat, ya alhamdulillah kita kembali mencintai dia. Ini yang harus kita bangun. Termasuk misalnya di dalam kehidupan bertetangga. Kadang-kadang begini ya Bapak Ibu ya, kita itu membenci seseorang karena sebuah perbuatan buruknya. Tapi ternyata kita salah. Apa? Karena dia melakukan satu kesalahan, kemudian semua perbuatan dia kita benci. Benar enggak? Ada yang pernah melakukan seperti itu? Seringkali dalam hidup bertetangga kita itu melakukan yang kayak gitu. Tetangga kita melakukan satu kesalahan, melakukan satu pelanggaran, kemudian kita membencinya dan terus semua yang dia lakukan itu kita benci terus. Padahal kadangkala yang dia lakukan itu baik, tapi kita tetap membencinya karena apa? Kesalahan sing biyen mbok lakokke pisan kae. Iya, terngiang-ngiang terus. Nah itu salah. Harusnya apa? Kalau kita membenci seseorang, yang kita benci adalah perbuatannya. Kalau dia melakukan kebaikan, ya sudah kita netral lagi. Yang kita benci adalah perbuatan buruknya dia dulu itu. Kalau seseorang melakukan satu kesalahan dan kemudian kita benar-benar membencinya sampai dengan akhir hayatnya kita benci terus, walah kita mau bermusuhan dengan berapa banyak orang di muka bumi ini. Karena setiap orang kan tidak mungkin terlepas dari kesalahan. Mesti mereka pernah melakukan perbuatan salah, pernah melakukan kekeliruan. Gitu kan. Jadi yang kita benci adalah perbuatannya. Kalau dia sudah kembali kepada kebaikan, kepada kebenaran, ya sudah. Kita maafkan yang kemarin. Kan begitu. Ya. Dengan seperti itu, kehidupan kita di dalam berumah tangga, di dalam bertetangga, dalam bermasyarakat, jauh lebih nyaman. Lho kok jarine mbiyen kok rak seneng mbek kae. Kan rak senengnya kan mergo perbuatannya dia yang dulu yang seperti itu. Sekarang dia sudah berubah menjadi lebih baik. Masa aku yang benci terus? Ya. Jadi ini kita perlu melatih kecerdasan emosi kita agar jangan terus kemudian karena sesuatu hal, karena satu hal kita membenci seseorang terus terhadap semuanya kita benci semua. Jangan seperti itu. Bisa jadi suatu saat dia melakukan kebaikan dan kemudian karena rasa empati kita pada saat dia melakukan kebaikan terus kemudian hidayah datang. Gitu ya. Maka Masya Allah ya, banyak hikmah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang terjadi di sekitar kita yang semoga dengannya kita bisa mengelola rasa cinta kita dengan sebaik-baiknya. Kita mencintai seseorang, kita mencintai sesuatu karena Allah.
termasuk Ramadan. Bapak dan Ibu cinta dengan bulan Ramadan enggak? Cinta beneran dari hati yang paling dalam atau cinta hanya di bibir saja? Ya kan? Loh, memangnya beda cinta di bibir saja dengan cinta yang tulus dari dalam hati? Beda. Lisannya mengatakan cinta tapi hatinya mangkel. Poso meneh iki awan nyambut gawene dadi ra iso semangat to nek poso ngene iki. Ada yang seperti itu hatinya. Wah nek poso ngene iki padahal kerjaanku sales, turut toko nawake daganganku ning toko iki toko kae. Nek awan-awan kan ngelak. Wah malah poso meneh. Apa meneh nek poso kok bodo nyiapke duit kanggo ponakan-ponakan. Waduh. Kan jadi berat. Berarti ternyata cintanya itu bukan dari dalam hati. Ketika ditanya, cinta enggak dengan Ramadan? Cinta, tapi hatinya gresulo. Poso meneh, ngeleh meneh, ngelak meneh, awan-awan ra iso ngombe es teh gitu kan. Berarti belum dari hati sanubari yang paling dalam. Terus bagaimana kita menghadirkan rasa cinta kita kepada Ramadan? Ya tadi ya konsep dasarnya, segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah itu pada dasarnya baik untuk kita. Walaupun kadang-kala kita belum mengetahui bahwasanya itu baik. Penelitian-penelitian para profesor tentang sel dan DNA, terutama sel ya, bukan DNA, tentang sel mengatakan bahwasanya puasanya orang Islam di bulan Ramadan itu menyehatkan ternyata. Betul menyehatkan. Karena apa? Ketika tubuh itu di stop untuk makan dan minum, sama sekali nggak ada yang boleh masuk ke dalam kerongkongan kita dalam kurun waktu lebih dari 12 jam, maka tubuh kita itu akan melakukan efisiensi. Kayak dulu ketika pada saat kita COVID, mungkin beberapa ada yang nggak kerja, dirumahkan, penghasilannya tadinya 3 juta, kemudian dipotong jadi 1 juta tok. Maka jenengan melakukan efisiensi. Apa yang jenengan lakukan dengan efisiensi itu? Penghematan. Betul enggak? Tapi yo iso urip dengan awalnya 3 juta jadi 1 juta yo iso urip. Dengan efisiensi atau penghematan. Mangane yo ditelateni, sayure yo ditelateni, pokoknya dihemat semuanya. Ternyata tubuh manusia itu juga bisa melakukan efisiensi ketika berpuasa. Efisiensinya yang dilakukan apa? Sel-sel tubuh kita itu setiap hari akan ada yang mati dan akan ada yang rusak. Kalau tidak ada puasa pada tubuh kita, sel yang mati dan rusak itu akan menumpuk jadi penyakit. Pada saat kita puasa, maka ada sel yang bernama makrofag yang dia itu tidak dapat suplai makanan karena kita nggak makan nggak minum. Makrofag itu nggak dapat suplai makanan, maka kemudian makrofag itu akan memakan sel-sel yang mati, memakan sel-sel yang rusak. Yang kalau sel yang mati dan rusak itu tidak dimakan, dia jadi penyakit. Ya kan? Maka kalau kita itu berpuasa sehari lebih dari 12 jam, enggak makan, enggak minum sama sekali, enggak ada asupan gizi yang masuk ke dalam kerongkongan kita, maka sel makrofag yang ada pada tubuh kita itu dia memakan sel-sel tubuh kita yang mati dan yang rusak, dan itu menguntungkan bagi kesehatan tubuh kita. Maka orang-orang barat mengatakan bahwasanya puasa itu menyehatkan. Satu aja dulu, nanti lain waktu ditambah lagi karena udah mendekati waktu buka puasa. Kenapa kita harus mencintai Ramadan? Salah satunya tadi sudah kita sebutkan tentang sel makrofag yang dia akan memakan sel yang mati dan yang rusak di dalam tubuh kita ketika tubuh kita puasa, sehingga sel yang mati dan rusak itu tidak berubah jadi penyakit karena dia dimakan oleh sel makrofag yang ada pada tubuh kita. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat karena sudah mendekati waktu buka puasa. Ini adalah kesempatan bagi panjenengan semua, kita semua untuk berdoa. Kenapa? Karena menit-menit akhir sebelum buka puasa itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya, jadi Rasulullah menyampaikan bahwasanya sebelum buka puasa itu luangkan waktu sejenak untuk berdoa. Jenengan punya doa apa, punya cita-cita apa, punya impian apa, punya keinginan apa, banyaklah berdoa menjelang buka puasa. Karena doa orang ketika hendak buka puasa itu insya Allah
lebih mustajab dibandingkan dengan orang yang sedang tidak berbuka puasa. Monggo kepada teman-teman dari panitia bisa menyiapkan juga untuk kupon ataupun mungkin ini ya pembagian makanan ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.